Umat Islam ketika sholat selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas syirathal mustaqim. Pertanyaannya, apakah umat Islam belum menemukan jalan yang lurus? Simak video ini hingga usai. Di episode kali ini, kita akan membahas dan menjawab tuduhan-tuduhan para Islamofobia yang senang sekali menghujat ajaran Islam. Perlu Anda ketahui, semakin Anda menghujat Islam, maka akan semakin banyak orang yang penasaran dengan dinul Islam. Dan jika semakin banyak orang yang penasaran dengan agama Islam, maka akan semakin banyak pula orang yang akan mencari tahu tentang Islam. Ketika banyak yang mengetahui mengenai agama Islam dan mereka menemukan kebenaran dalam Islam, maka semakin banyak orang-orang yang akan bersyahadat, dan semakin bertambah pula saudara-saudara seiman kita, umat Islam. Topik yang akan kita bahas kali ini merupakan materi yang digunakan untuk mempengaruhi umat Islam agar murtad. Dan di video ini kita akan melihat dengan akal jernih, apakah tuduhan-tuduhan mereka benar atau tidak. Sahabat-sahabat, sebagai Muslim kita diwajibkan sholat berjamaah 5 kali sehari. Kalau begitu dalam sehari, kita sudah melaksanakan total 17 rakaat. Setiap rakaat, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Dengan demikian, dalam sehari, kita sudah membaca sebanyak 17 kali surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu, ada ayat yang berbunyi, Ihdinas syirathal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini yang dijadikan bahan oleh para misionaris untuk mengelabuhi umat Islam. Mereka mengatakan, jika umat Islam itu belum menemukan jalan yang lurus, itulah sebabnya setiap kali umat Islam sholat, selalu meminta tunjuki kami jalan yang lurus. Lalu mereka mengatakan bahwa agama kami adalah jalan. Tuhan kami adalah jalan yang lurus itu. Dan mereka menyampaikan ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, seperti akulah jalan dan lain sebagainya. Jika kita masih awam, kurang lebih sebagian dari kita akan terpengaruh dengan retorika mereka. Saya tidak ada urusan dengan doktrin agama Anda. Anda mau mengatakan, Tuhan Anda adalah jalan, silahkan. Anda mengatakan agama Anda adalah jalan, monggo silahkan. Tetapi mohon maaf, kami sebagai Muslim juga punya jalan sendiri, jadi tidak perlu mencoba mempengaruhi iman kami. Kami menghormati keyakinan kalian, begitupun hormati pula keyakinan kami. Karena insya Allah setelah video ini akan semakin memperkuat iman kami, dan argumen-argumen kalian itu akan menjadi argumen basi belaka. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat-sahabat, setidaknya ada 3 alasan dan jawaban untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, khusus dengan topik ini. Yang pertama, jika mereka mengatakan kita Muslim tersesat, makanya kita berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Faktanya, dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan Islamlah jalan yang lurus yang kita doakan itu. Sebagaimana firman Allah seperti berikut ini, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Begitu pula Allah jelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 9, yang artinya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau Dia menghendaki, tentunya Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Kemudian Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 68 yang artinya, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang Allah pilih untuk menunjukkan dan menjelaskan mana jalan yang lurus itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan lurus. Kemudian Allah pertegas lagi dalam surah Al-An'am ayat 161 dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 73 yang artinya, dan sesungguhnya kamu yakni Nabi Muhammad benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
Berikut Allah kembali tegaskan dalam surah Yasin ayat 61, yang artinya, "Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus." Dan terakhir Allah tegaskan dalam surah Al-Hijr ayat 41, yang artinya, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya." Dan ini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islamlah jalan lurus itu. Jadi jika masih ada yang mengatakan Islam bukan jalan yang lurus, makanya umat Islam selalu meminta ditunjuki jalan yang lurus, maka semua tuduhan mereka sudah terbantahkan. Oke, kalau Islam itu jalan yang lurus, lalu mengapa umat Islam setiap hari meminta agar ditunjuki jalan yang lurus? Simak jawaban yang kedua ini. Jawaban yang kedua adalah, jika Anda membaca surah Al-Fatihah dalam mushaf Al-Quran, maka Anda akan menemukan simbol lam di atas ayat ke-6. Simbol lam ini disebut dengan la waqaf. Artinya ketika kita membaca ayat ke-6 ini, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Itu tandanya biasanya penjelasan dari ayat tadi ada di ayat berikutnya. Itu juga artinya, jika kita berhenti di ayat tadi, maka makna dari ayat tersebut akan rancu. Sebab penjelasannya ada di ayat berikutnya. Syirathal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapakah itu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dalam ayat ini? Mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang syaleh. Jadi kenapa kita berdoa agar ditunjuki jalan yang lurus? Karena tidak semua umat Islam mereka hidupnya sudah lurus. Makanya kita berdoa agar hidup kita seperti hidupnya orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Seperti para nabi, orang syiddiq, para syuhada, dan juga orang-orang syoleh. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Karena bisa jadi, dia seorang muslim, tetapi sebagai muslim yang dimurkai Allah, hidupnya penuh dengan maksiat, kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Adapun dia seorang muslim, tetapi menjadi muslim yang sesat, seperti pelaku syirik, pelaku bid'ah, munafik, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita berdoa agar selalu ditunjuki jalan yang lurus, yakni jalan seperti hidupnya orang-orang soleh, bukan seperti hidupnya orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Dan ini jawaban yang ketiga. Ini bagian yang menarik sahabat-sahabat. Ayat ke-7 yang berbunyi, Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memiliki arti, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Para mufasir, seperti Ibnu Katsir, Asy-Sya'di, Tafsir Adwa'ul Bayan, serta Fathul Qadir, Asy-Syaukani, menjelaskan bahwa golongan al-maghdlub adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Sifat ini seperti sifat orang-orang Yahudi, dan al-dlallin adalah golongan orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kejahilan dan kesesatan. Jadi sangat lucu jika ada oknum di luar Islam yang menggunakan ayat ini sebagai senjata untuk menyerang umat Islam dan mempromosikan ajaran mereka yang justru di ayat berikutnya dengan terang-terangan melarang umat Islam untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Jadi sahabat-sahabat, ketika kita berdoa agar terhindar dari jalan-jalan mereka, yaitu terhindar dari golongan orang-orang maghdlub dan orang-orang dlalin, itu bukan berarti kita meminta agar diselamatkan dari keyakinan mereka, melainkan juga agar kita tidak ikut perangai dalam kebiasaan mereka. Artinya ketika orang Yahudi beribadah meniup terompet, kita sebagai Muslim jangan ikut-ikutan juga meniup terompet. Itu makna jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang dimurkai. Dan ketika saudara kita umat Kristiani merayakan Natal, itu berarti kita sebagai Muslim tidak boleh ikut merayakannya, ataupun juga mengucapkan Natal. Itu makna jauhkanlah kami dari jalan orang-orang dlalin.
Mimin rasa penjelasan ini sudah clear dan sangat jelas insya Allah. Kesimpulannya, umat Muslim berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan berarti umat Muslim belum lurus. Islamlah jalan yang lurus itu seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Lalu jika Islam itu jalan yang lurus, kenapa lagi umat Muslim meminta doa yang demikian? Ingat, jalan yang lurus itu Islam, hanya saja tidak semua umat Islam mengikuti jalan yang lurus itu. Maka dari itu, di ayat berikutnya Allah berfirman, jalan yang lurus, bagaimanakah yang harus umat Islam ikuti? Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yakni para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Supaya menghidayahi kita umat Islam, agar mengikuti jalan hidupnya mereka yang mengamalkan ajaran Islam. Karena Islam itu jalan yang lurus, oleh karenanya hidup mereka lurus. Lalu di ayat berikutnya diterangkan agar kita umat Islam dijauhi dari jalan orang-orang maghlub dan jalan orang-orang zalim. Sederhana memahami ayat ini atas izin Allah. Oke sahabat-sahabat, sampai sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah akan ada tema lain di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga akidah, salam tauhid, salam takbir, Allahu Akbar. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam toleransi.